Insta S360 Pro baru keluar dan upgrade-nya makin liar. Gabungan dual chip plus sensor Leica bikin hasil videonya di luar nalar, record 8K 30 fps-nya lancar, 4K 60 fps udah support HDR. Layarnya tambah lebar dan mikrofonnya enak didengar. Intinya upgrade dibanding sebelumnya lebih sangat. Ya udahlah ya, nggak usah berkelakar. Selamat menonton buah zakar. Hah? Salah, buah acar maksudnya. Di antara pemain gede action cam ada DJI Vive, ada GoPro Hero 13, ada Insta360 S Pro 2 ini udah banyak ya YouTuber dan juga reviewer lain yang ngebandingin. Contohnya dari Authentic, dan kalau kita lihat di videonya di beberapa skenario kayak dynamic range, low light dan detail, Insta360 S Pro 2 lebih baik. Cuman sayangnya karena saya nggak punya DJI Action 5 dan juga si GoPro Hero 13, jadi di video kali ini kita akan bandingkan si S Pro 2 dengan S Pro generasi pertama. Sambil kita cari tahu apa aja upgrade pentingnya, dan langsung aja kita tes underwater. Dan hasilnya di S Pro 2 dengan mode vlog berarti 4K 30 fps lebih terang sih ya. Lebih detail juga, beberapa sampel buat underwater saya juga udah coba sih. Dan dari semuanya jelas upgrade dari sisi tuningan warna bagus S Pro 2. Sekarang kita cobain kualitas di mode vlognya ya. Jadi ini 4K 30 fps karena di mode vlog dia bakalan langsung default ke 4K 30 fps. Dan modenya pun ada di mode action. Cuman kalau kita lihat di sini ya, POV-nya itu lebih lebar yang S Pro 2. Iya, dia lebih lebar sih dibandingkan generasi pertama. Terus juga warnanya lebih flat di S Pro 2 dibandingkan yang S generasi pertama. Jadi kalau buat editor bakalan suka sih warna-warna flat kayak gini. Terus kalau digunakan untuk jalan atau vlogging, wow, dynamic range-nya saya lebih suka di S Pro generasi kedua sih. Ini BTW untuk HDR-nya sama-sama nyala ya. Dan saya sih lebih suka high dynamic range di generasi kedua. Dan untuk mikrofonnya kira-kira seperti ini. Ini saya nggak pakai mic internal, jadi eksternalnya langsung. Nanti editor tolong di switch antara generasi pertama dan juga generasi kedua. Kalau digunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini perpindahan dari gelap ke terangnya. Dan kalau kita ngomongin stabil karena ini kamera action ya, sebenarnya keduanya sama-sama stabil aja sih menurut saya sih. Cuman gimana kalau misalkan video underwater, apakah keduanya sama-sama bagus? Kita langsung coba. Cuman kalau udah nyemplung underwater karena mikrofonnya ini kemasukan air, suaranya jadi nggak clear ya, tapi rata-rata hampir semua action cam kayak gitu sih. Video backlight kalau kita lihat di skenario ini jelas S2 Pro, dynamic range-nya lebih bagus. Kalian bisa lihat detail ya di daunnya, di skin tone-nya, di langitnya. Lebih terlihat realistis di S2 Pro. Video backlight membelakangi cahaya juga masih bagus. Muka saya detailnya nggak hilang. Sementara di S generasi pertama ya tetap kelihatan tapi detailnya lumayan hilang. Improvement underwater selain dari sisi gambar yang lebih detail dan juga lebih terang, sekarang di bagian mikrofonnya juga ada removable wind guard atau mikrofon capnya, penutupnya. Jadi kalau dibuat underwater, mikrofonnya ini bisa lebih aman. Dan sebelum kita bahas dari sisi gambar yang lain, kita bahas dulu selain dari mikrofon cap ini, apa aja yang beda dari sisi desain. Kalau dilihat, desainnya ini sebenarnya mirip-mirip sama generasi yang pertama. Tapi ada beberapa perbedaan yang bikin desainnya ini terlihat lebih keren. Di bagian second screen-nya sekarang lebih manis dan lampu indikatornya juga dibikin terpisah dari frame layarnya. Improvement lain ada di bagian tutup baterai dan chargernya. Di S Pro generasi kedua sekarang lebih gampang buat dibuka ketimbang di S Pro generasi pertama. Di bagian layar juga ada improvement. Layarnya sekarang lebih lebar, lebih tajam, brightness layarnya juga lebih terang. Dan tenang aja, layarnya juga masih bisa kita flip kayak generasi pertama. Dan ini adalah satu-satunya action cam yang layarnya
layarnya itu bisa di flip untuk mode vlog. Dimensinya masih compact walaupun beberapa area lebih gede. Bobotnya sekarang di 177 gram dan masih nyaman kalau mau dibawa kemana-mana, asal jangan disakuin ya. Karena kemarin pas saya bawa ke Bali, pas saya sakuin nggak bawa waist bag, itu kayak ada yang ngeganjel gitu rasanya. Dan untuk aksesorisnya juga ada pouch atau tasnya sih. Jadi lebih baik ditaruh di tasnya aja biar lebih aman juga. Kalau dari sisi build quality, si S Pro Gen 2 ini diklaim juga lebih tangguh karena udah bisa diajak nyelam sampai kedalaman 12 meter tanpa dive case dan 60 meter kalau pakai dive case dan bisa tahan sampai suhu minus 20 derajat Celcius. Gila. Tapi menurut saya selama saya pakai sekitar 1 minggu ini untuk liburan ke Bali, yang paling kerasa upgrade-nya itu di chipnya sih. Si S Pro generasi kedua ini dia pakai dual AI chip dan ini action cam pertama yang pakai dual chip dedicated buat pemrosesan gambarnya. Coba aja deh lihat perbedaannya dari generasi pertama dan generasi kedua. Ini kita coba di resolusi 8K 30 fps, tapi untuk yang generasi pertama itu mentoknya di 8K 24 fps. Yang kedua ini dengan dual AI chipnya yang terbaru baru bisa 8K 30 fps. Dan perbandingan gambarnya kalau kalian lihat di generasi kedua lebih terang, skin tone-nya juga lebih dapet, warnanya juga lebih muncul, backlightnya juga lebih oke. Dan klaimnya Insta360 ya dengan chipnya terbaru ini bisa 100% computing performance-nya nambah dan 100% di video low light. Low light. Langsung aja kita coba low light-nya. Walaupun sensornya sama ya dengan generasi pertama 1/1.3, tapi berkat chip barunya low light-nya sekarang terlihat banget perbedaannya. Kemarin kita coba di 4K 60 fps sambil naik motor biar frame-nya ini lebih cepat dan hasilnya kalau soal smooth-nya sih masih mirip-mirip aja ya. Tapi di mode low light Insta360 S Pro 2 sensornya bisa menangkap cahaya lebih banyak yang hasil videonya jadi lebih bright, tapi brightnya ini tetap natural, nggak terlihat kayak post processing. Skin tone juga terlihat natural. Kita coba mikrofonnya di tepi pantai ya. Ini rame banget, rame ombak dan juga di sebelah kanan saya ada live musik, di sebelah kirinya ombak. Dan mikrofonnya ini kemarin udah jatuh ke air dan saya lupa untuk naruh cap untuk mikrofonnya. Jadi kita coba lihat apakah mikrofonnya ini masih bisa bekerja dengan baik. Dan kira-kira untuk low light-nya kayak gini sih. Ini kita udah pakai fitur Pure Video, dimana Pure Video itu cuma bisa. Ini kita pakai fitur Pure Video, jadi low light itu bakal keangkat. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitas low light-nya. Wah, dynamic range-nya masih berjalan dengan optimal ya. Jadi di belakang saya itu ada awan-awan, background-nya masih bisa ada detailnya, jadi nggak langsung gelap gitu. Coba yang di sebelah sini juga masih ada. Tuh ya. Jadi masih oke banget nih. Dan saya coba lari di resolusi 30 fps. Menaiki tangga. Improvement lain berkat chipnya ini sekarang VOV-nya atau Field of View-nya bisa sampai 157 derajat. Jadi lebih luas. Sementara di generasi pertama itu cuma sampai 151 derajat. Kalau kita record video di resolusi apapun, dia juga ada fitur seperti generasi pertama yang namanya Clarity Zoom. Clarity Zoom ini beda sama digital zoom ya. Nah, di Clarity Zoom ini dia bisa ngezoom gambar 2 kali dengan hasil yang masih cukup tajam. Beda sama digital zoom yang biasanya kalau kita gunakan untuk ngezoom gambarnya itu ngeblur atau pixelated. Kalau misalkan pakai Clarity Zoom, detailnya seperti ini. Kayak nggak ada yang berubah ya. Nah, ini 2 kali footage-nya, langsung nge-wide. POV-nya dengan 115 derajat. Wah. Coba perhatikan kalau seperti ini dan detailnya itu masih sama, warnanya juga sama, jadi stabil dengan clarity zoom-nya. Untuk user interface-nya masih mirip-mirip sama gen pertama, modenya ada banyak, ada slow-mo, interval, bahkan juga ada mode dashcam. Kemarin pas saya di Bali, saya coba fitur time lapse-nya sih, dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri deh, keren banget. Untuk color profile-nya sebenarnya masih sama generasi pertama, tapi di generasi kedua ini ada tambahan log file. Ini kalau log file ya, jadi kalau mau grading gambar mentah, raw, ini bisa sih. Tuh.
Kapasitas baterainya sekarang nambah. Kalau di generasi pertama itu 1650 mAh, di generasi kedua sekarang 1800 mAh. Dan yang sekarang di dalam paket pembeliannya itu kita dapat 2 baterai. Kalau dulu kan cuma 1 baterai aja ya. Dan 2 baterai ini menurut saya ngebantu banget sih buat kalian yang suka ngevlog, terutama di hutan atau adventure karena jarang ada colokan. Kalau kemarin pas di Bali, saya coba dataan baterainya itu mix ya, resolusi di 8K, 4K 30, 4K 60, dia bisa bertahan sekitar 175 menit. Dan itu sih udah lumayan ya untuk kamera action. Kalau untuk waktu pengecasannya, kemarin saya coba untuk pakai adapter yang fast chargingnya itu 30 watt, dia bisa 0 ke 100% itu 47 menit. Lumayan kenceng juga. Fitur lain yang juga termasuk fitur yang saya suka, dia masih ada 360 horizon lock. Sesuai namanya, dia bakal ngelock horizontalnya. Jadi gambar itu bakalan tetap terlihat lurus. Walaupun kameranya muter-muter atau gerak separah apapun, tapi yang kita lihat gambarnya bakalan tetap lurus. Mountingnya juga masih tetap pakai magnet, jadi lebih gampang buat kita lepas pasang. Ace Pro generasi kedua ini juga udah kompatibel sama headset Bluetooth, jadi kita bisa nge-record dual track audio dari kamera sama dari headset Bluetooth secara bersamaan. Jadi ini cocok sih buat yang suka moto vlogger. Selain itu dia juga udah support sama gesture control dan juga voice control. Jadi kalau misal kita pasang kameranya di stick yang susah tangan kita buat ngejangkau, kita bisa pakai gesture atau voice control aja untuk memerintah dia. Kalau untuk fitur AI-nya masih sama sih kayak generasi pertama. Jadi ada yang namanya AI Highlight Assistant. Sesuai dengan namanya Highlight Assistant, jadi dia bakalan menandai highlight-highlight yang menurut AI-nya ini menarik untuk diedit. Terus ada AI Selfie Stick Eraser, jadi buat ngehapus selfie stick yang kelihatan di frame sama kayak Insta360 X4 yang kita bahas. Belum kita upload ya? Belum. Ada AI Wrap juga yang dia bisa ngerubah style video itu jadi ala-ala kayak cyberpunk, dan ini pernah kita coba juga. Aksesorisnya sekarang juga super banyak ya. Ini ada quick mount release, ada multi mount stick, ada pouchnya, ada memorinya juga yang dari Insta360 sendiri. Gila, sekarang di generasi keduanya lebih banyak ekosistemnya. Dan itu tadi adalah review dari Insta360 Ace Pro generasi kedua. Kalau dibandingin sama generasi pertama sih, gila sih ya. Kalian bisa lihat sendiri kualitas gambarnya tadi kayak gimana. Sekarang lebih terang, lebih detail, warnanya juga lebih bagus, locknya nambah. 8K-nya sekarang juga udah bisa 30 fps, XDR-nya support di 4K 60 fps. Kalau dulu cuma di 4K 30 fps. Resolusi fotonya juga naik jadi 50 megapiksel. Hasil video loleknya seperti yang kalian lihat tadi, wah lebih tajam, lebih detail. Stability-nya juga oke, nggak ada yang namanya image stuttering atau jelly-jelly kayak di smartphone. Kalau untuk kekurangannya, karena saya lihat perbandingannya dari generasi pertama ya, jadi agak sulit untuk melihat kekurangan dia. Tapi mungkin kalau dibandingkan sama kompetitor kayak DJI Action 5, dia kan udah built-in storage ya. Nah sayangnya di Insta360 ini belum ada built-in storage-nya, jadi harus pakai memori eksternal. Terus dimensinya agak lebih gede ketimbang generasi pertama, bahkan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Terus fitur 8K-nya ini kalau untuk sekarang menurut saya sih belum kepake-pake banget ya, tapi sekedar fitur yang nice to have lah. Kalau untuk harganya, jujur ketika video ini saya buat, saya belum tahu harganya berapa. Tapi biasanya bakalan mirip-mirip aja sih sama generasi pertama. Generasi pertama itu harganya sekitar 9 juta, jadi seharusnya ini juga mirip-mirip lah, 9 jutaan. Kalau beneran memang harganya 9 juta dengan upgrade video gambarnya kayak itu tadi, menurut saya sih kalau kalian punya generasi pertama, dijual aja terus upgrade ke generasi kedua. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!